Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardianto, NIM 430102000147. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ketauhidan. Tauhid berasal dari bahasa Arab yang artinya mengesahkan Allah. Ilmu tauhid membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran tentang memahami keimanan. Berikutnya adalah iman. Iman merupakan bahasa Arab yang bermakna percaya, sedangkan menurut istilah adalah sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Setelah beriman, kita haruslah melakukan dimensi dalam iman, yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan. Dan juga meyakini 6 rukun iman, yaitu pertama, iman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Terdapat 10 malaikat yang wajib diimani, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, dan Malik. Ketiga, iman kepada kitab Allah, yaitu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Keempat, yakni iman kepada Rasul Allah, yaitu 25 Nabi Allah. Kelima, yaitu beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir kepada qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardianto, NIM 430102000147. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pada siang hari ini, yaitu memahami 6 rukun iman dalam agama Islam. Salah satunya dengan akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Allah. Allah mengajarkan umat manusia melalui Al-Quran dan hadis yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk ditujukan kepada umatnya, supaya umatnya lebih beriman kepada Allah. Adapun ayat-ayat keagungan Allah ada dua, yaitu ayat kauniyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian-kejadian alam. Dan yang kedua adalah ayat kauliyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyunya, yaitu Al-Quran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardianto, NIM 430102000147. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keyakinan, yang kemudian muncul berbagai aliran ilmu kalam yang dikarenakan perbedaan pemahaman pemikiran tentang akidah atau keyakinan. Karena ilmu bersumber dari filsafat yang basisnya pikiran, aliran kalam muncul dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, kedudukannya sebagai khalifah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mendapat tantangan dari Muawiyah, gubernur Damaskus dan keluarga dekat Utsman. Ia tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Ia menuntut Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Utsman. Bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu. Salah seorang pemuka pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Utsman adalah Muhammad ibnu Abi Bakar, anak angkat dari Ali ibnu Abi Thalib. Dan pula Ali tidak mengambil tindakan terhadap pemberontak itu. Bahkan Muhammad ibnu Abi Bakar diangkat menjadi gubernur Mesir, yang kemudian terjadi perang sipil antara pihak Ali dan Muawiyah. Dipandang bahwa peperangan itu tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak, maka peperangan itu diakhiri dengan arbitrase atau perjanjian damai, yang mana pihak Ali diwakili oleh Abu Musa
Asy'ari dan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Sejarah mengatakan antara keduanya terdapat pemufakatan untuk menjatuhkan kedua pemuka yang bertentangan itu. Akan tetapi Amr bin As mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali tetapi menolak penjatuhan Muawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ardianto, NIM 430102000147. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Khawarij. Pengertian Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yang artinya keluar, memberontak, timbul, dan lain-lain. Kata Khawarij sendiri berbentuk jamak yang dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Khawarij secara istilah dalam ilmu kalam atau biasanya dibahas dalam perkuliahan ilmu tauhid, yang dimaksud Khawarij adalah kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompoknya Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompoknya Ali saat perang Siffin. Doktrin dan ajaran Khawarij. 1. Khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. 2. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. 3. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. 4. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. 5. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. 6. Khalifah Ali dianggap sah tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. 7. Muawalah Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. 8. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. 9. Orang berdosa besar dianggap kafir. 10. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Dan seterusnya. Berikutnya adalah beberapa karakter aliran Khawarij sampai masa kini. 1. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. 2. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. 3. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. 4. Karena pemerintahan dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya. 5. Mereka bersifat fanatik dalam berpaham dan tidak segan dalam menggunakan kekerasan untuk mencapainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.